Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kami di sini ingin menyampaikan bahwasanya guru kita, orang tua kita yang mendidik roh kita, yang mengajak kita dari jalan kesesatan menuju jalan cahaya, pemilik channel ini Al-Ustadz Abu Humairah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sesuai dengan sunnatullah. Itu merupakan ketentuan yang sudah Allah tetapkan di dalam kehidupan dunia. Namun bagi orang-orang yang mencintai beliau, orang-orang yang sayang kepada beliau, maka hendaklah berbuat baik kepada beliau setelah beliau meninggal dunia. Kita masih bisa berbuat baik kepada beliau dengan beberapa hal. Itu merupakan bentuk rasa cinta dan rasa sayang kita yang sesungguhnya. Jangan sampai cinta kita ini bertepuk sebelah tangan. Ketika kita mengatakan cinta dan sayang kepada guru kita Al-Ustadz Abu Humairah, ternyata praktek di dalam kehidupan tidak ada bukti kecintaan tersebut. Jangan sampai seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang ahli syair, ucapan hikmahnya, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqir lahum bidzat. Semua laki-laki mengaku punya hubungan dengan wanita yang cantik bernama Laila, akan tetapi Laila mengingkari itu semua. Kenapa? Tidak ada bukti pengorbanan cinta itu. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau memang kita benar cinta kepada beliau rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surga Firdaus al-A'la bersama beliau, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di majelis-majelis ilmu bersamanya. Kalau kita memang benar cinta kepada beliau, maka itu butuh bukti. Apa bukti kalau kita cinta kepada beliau? Wujudkan apa-apa yang diinginkan beliau daripada kebaikan. Kita melihat banyak dari kaum muslimin yang cinta dengan beliau dari komentar-komentar yang ada di channel YouTube-nya beliau. Saking cintanya itu sampai berkeinginan untuk meletak fotonya dipajang, kemudian ya dengan niatan ingin memuliakan dan menghormati beliau.
menunjukkan rasa cinta dan sayang kepada beliau, itu kita katakan memang benar bukti cinta kepada beliau. Tapi ada bukti cinta yang lebih daripada itu. Apa itu? Mewujudkan apa yang dia inginkan. Al-Ustadz Abu Humairah rahimahullah ta'ala memiliki keyakinan tidak boleh foto secara umum, apalagi foto-foto orang soleh itu dipajang di dalam rumah. Itu adalah keyakinan beliau, karena kita adalah murid-murid yang selalu bersama beliau. Kita tahu apa yang menjadi hal-hal yang disukai dan apa hal-hal yang dibenci oleh Al-Ustadz Abu Humairah rahimahullah ta'ala. Kalau memang kita cinta kepada beliau, maka jangan lakukan apa yang tidak disukai oleh beliau. Dan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang pastinya sangat diinginkan dan sangat dibutuhkan oleh beliau saat ini adalah doa dari kita, doa dari kaum muslimin kepada gurunya. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah melapangkan kuburannya, semoga Allah menyelamatkannya dari azab, dari siksa kubur, fitnah kubur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau salah satu penghuni surga. Demikian, doa adalah bukti nyata daripada rasa cinta kita kepada beliau. Tapi kalau hanya sekedar pengakuan cinta dan sayang kepada beliau, namun kita tidak memberikan doa kepadanya, tidak melantunkan doa dan memanjatkan doa kepadanya, maka ini bukan cinta yang sesungguhnya. Apalagi hal-hal yang bermanfaat untuk beliau. Hal-hal yang bermanfaat untuk beliau adalah ketika kita berbuat baik kepada keluarganya dan orang-orang yang dia cintai. Kita lindungi, kita jaga, kita perhatikan anak istrinya, keluarganya. Itu adalah bagian daripada rasa cinta kepada Al-Ustadz Abu Humairah rahimahullahu ta'ala. Kemudian di antara bentuk rasa cinta kita kepada beliau adalah mewujudkan apa yang selama ini ingin beliau lakukan. Ini beliau wafat di atas suatu kebaikan yang besar. Beliau memiliki pondok pesantren namanya Jabal Uhud Al-Islami, memiliki ratusan murid, dan beliau sebelum wafat itu dalam proses pembangunan atau perbaikan Ponpes Jabal Uhud Al-Islami, pondok asrama laki-lakinya dan asrama wanitanya. Sekarang ini asrama wanita itu sangat membutuhkan bantuan dari kita. Sebagaimana itulah niat beliau ketika beliau masih hidup. Beliau berpesan kepada kami, kepada para ustadz yang mengajar di pondok pesantrennya dan kepada orang-orang yang dekat dengan beliau, beliau ingin memperbaiki asrama santri akhwat. Maka apabila kita bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh beliau, bisa jadi itu merupakan suatu amalan yang sangat besar kelak kita bisa petik ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk cinta kita kepada Al-Ustadz Abu Humairah rahimahullahu ta'ala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita ingin menyambung kembali apa yang telah beliau mulai dari kebaikan, yaitu majelis ilmu agama yang telah beliau buka di sini. Kita akan sambung kembali. Kita tentunya tidak bisa menggantikan beliau, tapi kita bisa membantu apa yang telah beliau mulai dari kebaikan. Kita akan memulai kajian pada malam hari ini berkenaan tentang kurban, fikih ringkas tentang berkurban. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkurban ini adalah suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kurban itu merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagaimana Nabi kita Ibrahim alaihi salam telah membuktikan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan anaknya yang sangat dia cintai, Nabi Ismail alaihi salam. Beliau korbankan. Kalau itu Allah yang minta, maka beliau berikan. Kalau memang itu permintaan dari Allah, apapun dia berikan. Jangankan anak dan istrinya, dirinya pun rela dibakar demi berkorban, berjuang di dalam menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara tauhid, mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah berkurban ini akan lebih besar pahalanya apabila kita berkurban sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berkurban ikhlas karena Allah, itu berpahala. Tapi ada sesuatu yang membuat pahala itu semakin besar. Apa itu? Yaitu kita berkurban sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang diajarkan oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Pembahasan yang pertama tentang hukum berkurban. Ini adalah pembahasan yang dibahas oleh para ulama di awal-awal kitab mereka. Hukmul udhiyah, hukum berkurban. Ikhtalafa al-ulama'u fi hukmil udhiyati hiya wajibatun am mustahabbah. Telah terjadi perselisihan antara para ulama tentang hukum berkurban. Apakah berkurban itu hukumnya wajib atau itu adalah hukumnya sunnah? Faqala ba'dul ulama'i biwujubiha. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya berkurban itu hukumnya wajib. Ini pendapat pertama dari sebagian para ulama. Lakin jumhur ahli ilmi annaha mustahabbatun lil qadir. Tapi pendapat ulama yang lainnya, dan ini merupakan pendapat dari mayoritas para ulama, jumhurul ulama, berarti mayoritas kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya berkurban ini hukumnya adalah sunnah bagi yang mampu. Hukumnya hanyalah sunnah. Apa perbedaan antara sunnah dan wajib? Jelas berbeda. Kalau kita menganggap berkurban itu wajib, berarti orang-orang yang tidak berkurban padahal dia mampu, berarti dia telah terjatuh kepada kemaksiatan dan dia berhak untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya berkurban itu hukumnya adalah sunnah, maka meninggalkan perkara sunnah itu tidaklah berdosa, tidak diancam, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbedaan antara wajib dan sunnah. Lalu bagaimana? Apakah kita mengikuti pendapat ulama ini sesuai dengan selera kita? Tidak. Di dalam ilmu fikih kita harus memilih suatu pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya, karena merekalah manusia yang paling paham terhadap Al-Quran dan merekalah manusia yang paling paham terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kan kalau kita berselisih tentang sesuatu, caranya gampang. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih di dalam suatu hal, kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, apabila kalian berselisih di dalam satu perkara, maka gampang, tinggal kalian kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Coba lihat dalilnya dari Al-Quran dan hadis.
Kemudian bagaimana cara para sahabat dan para ulama di dalam memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Mana yang kira-kira kita rasa lebih dekat dengan kebenaran, itu yang kita ambil. Itulah cara di dalam kita menjalani kehidupan, bukan memilih sesuka hati kita. Mumpung kayaknya hati ini cenderung lagi agak-agak pelit, udahlah sunnah aja lah. Nggak begitu. Pas lagi semangatnya ibadah, wajib kita bilang. Orang yang nggak berkurban kita ejek, kita celah, kita rendahkan, kita katakan haram akhi, nggak berkurban, ya. Maka ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Wa hadza qaulu Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Abi Mas'ud Al-Ansari wa ghairuhum minas sahabati ridwanullah alaihim. Dan ini pendapat yang mengatakan hukumnya hanyalah sunnah adalah pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian pendapatnya Umar bin Al-Khattab, pendapatnya Abi Mas'ud Al-Ansari wa ghairuhum, dan selain mereka dari kalangan para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka. Wa huwa qaulu jumhuri ahlil ilmi, dan ini merupakan pendapat mayoritas kalangan para ulama. Kalau saya cenderung kepada pendapat ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun apabila ikhwah memiliki argumen yang lain, meyakini bahwasanya itu wajib bagi yang mampu, silakan, ya. Tentunya kita mengikuti suatu pendapat bukan dengan perasaan, tapi dengan dalil dari Al-Quran dan hadis, pemahaman para sahabat. Fayambaghi lil muslimi alla yufarrita fiha lianna ajraha 'azimun jiddan wa thawabuha jazilun. Maka hendaknya bagi seorang muslim tidak menyia-nyiakan ibadah berkurban ini, jangan sampai dia sia-siakan. Kenapa? Karena pahala berkurban itu sungguh sangatlah besar dan juga pahalanya sungguh sangatlah banyak. Kalau kita melihat kepada balasan-balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berkurban, itu seharusnya sudah sangat membuat kita bersemangat untuk mengorbankan apa yang kita miliki dari harta. Dan perlu kita ingat, berkorban itu nggak mesti mahal. Jangan karena uang kita hanya cukup membeli kambing yang mungkin tidak terlalu cantik, tidak terlalu besar, tidak terlalu mahal, akhirnya malu kita berkorban, akhirnya nggak berkorban. Ada kambing harga 2 juta, 2 juta setengah, nggak ada masalah. Tapi kalau kita di dalam kehidupan ini selalu memikirkan ucapan manusia, takut diejek, takut dicela, takut nanti dikata-katain, inilah definisi tidak ikhlas. Hamba yang ikhlas itu apa? Hamba yang ikhlas, pujian dan celaan sama bagi dia. Apa maksudnya? Tidak berpengaruh kepada hatinya. Mau dipuji silahkan, mau dicela ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya yakin, saya lakukan sesuai dengan dalilnya, saya buat. Ini orang ikhlas. Tapi kalau dia sibuk, malulah, masa saya berkorban, tahun lalu saya berkorban harga kambing 5 juta, 8 juta, masa ini tahun ini dilihatnya rekeningnya, dilihat cuma ada uang 2 juta, 2 juta setengah. Ada memang ya domba yang harga segitu, ada harga segitu ya, dan tidak cacat, tidak ada di situ cacat-cacat yang dihalangi seseorang untuk berkurban dengannya, nggak ada. Dilihatnya hanya kurang gemuk, kurang besar, tidak bertanduk misalkannya, nggak ada masalah. Yang penting dia buktikan pengorbanannya kepada Allah, dia berkorban. Tapi kalau mikir cakap orang, nggak ada habisnya. Cakap manusia ini, ucapan manusia ini nggak ada habisnya. Kalau kita mau cari keridhaan manusia, kita bisa gila, ya, karena setiap orang beda-beda nanti pemahamannya. Pembahasan yang kedua, bima yudhahil insan, apa yang bisa dikorbankan oleh seorang insan, apa yang bisa dikorbankan oleh seorang insan. Maksudnya
apa-apa saja yang layak untuk dikorbankan, apa-apa saja yang dikatakan cukup dan sah seseorang berkorban dengannya. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, al-udhiyatu takunu min bahimatil an'am. Yang namanya berkorban itu hanya sah apabila dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu cuma 3. Bahimatul an'am itu cuma 3, yaitu fa imma an yakuna ghanaman aw baqaran aw ibilan. Bisa kambing, domba, biri-biri, atau sapi, dan kata para ulama yang sejenis dan serupa dengan sapi, kerbau, itu sah, cukup. Au ibilan, atau unta. 3 jenis inilah bahimatul an'am yang mana apabila seseorang berkorban dengannya maka kurbannya sah. Wa ma 'ada dzalika la tujzi fil udhiyati, dan apa-apa yang selain daripada 3 jenis itu maka tidak sah, tidak cukup. Tujzi artinya tidak cukup. Tidak cukup maksudnya tidak memenuhi apa yang diinginkan atau apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti kalau kita berkorban dengan ayam ya jelas nggak bisa lah. Berkorban dengan rusa nggak bisa juga. Ya, karena bukan bahimatul an'am. Berkorban kita dengan zebra, mana tahu pula kan? Mana tahu? Dengan kijang, dengan yang sejenis daripada itu nggak bisa. Ya, tidak bisa. Karena bahimatul an'am itu terbatas. Hanya jenis kambing, domba, kemudian sapi, kerbau, dan juga ibilan, unta. Nah, pembahasan yang berikutnya al-mabhatsu tsalits. Karena ini kita katakan fikih ringkas, maka kita ringkas saja. Kalau kita mau bahas ya khilafnya para ulama, dalil masing-masing, mereka saling bantah-bantahan tuh mungkin bisa 4, 5 sampai 7 pertemuan kita nanti. Makanya ini kita ya sekedar kita dapat ilmu-ilmu dasarnya dan kita ringkas. Ma aqallu sinnul udhiyah. Umur berapa umur hewan kurban? Berapa umur hewan yang layak untuk dikorbankan? Ini pembahasan yang ketiga. Maka dikatakan oleh Asy-Syaikh di sini, Syekh Bandar, kata beliau, al-jaza'u min ad-dha'ni ay ma balagha 6 ashhur, yaitu jenis domba atau biri-biri. Kalau jenis domba atau biri-biri ini yang umurnya sudah mencapai 6 bulan itu sudah bisa dikorbankan. Ya, tapi semakin besar, semakin mahal, semakin berumur dia, semakin gemuk, maka semakin besar pahalanya. Tapi kalau untuk keabsahannya, maka cukup kalau kita punya uang di kantong, kita lihat uang ini cuma 2 juta dan kita lihat ada harga domba ya, dan tidak ada 4 cacat yang dilarang di dalam syariat, nggak apa-apa, berkurban aja, udah cukup itu. Daripada kita memikirkan ucapan manusia, akhirnya nggak jadi kita berkorban. Ya, itu lebih mudarat untuk kita. Kemudian as-saniyu minal ma'iz ma kasara sinnatain. Adapun dari jenis kambing, ma balagha sanah kamilah, apa yang sudah mencapai umur 1 tahun penuh. Kalau jenis kambing biasa, kambing kacang, pokoknya kambing Jawa ya, selain daripada domba dan biri-biri, maka yang bisa dikorbankan adalah 1 tahun penuh. Apabila lebih dari 1 tahun, apakah boleh? Bolehlah. Malah lebih bagus lagi kalau sampai tumbuh tanduknya, sampai ya gemuk dan mahal, ya itu lebih bagus lagi. Ini kita cerita tentang cukup dan keabsahan. As-saniyu minal baqar, adapun dari sapi, maka ma balagha sanatain kamilatain wa dakhala fi tsalitsah. Kalau sapi
maka yang sudah bisa dikorbankan dan memenuhi syarat untuk dikorbankan adalah yang sudah mencapai 2 tahun penuh, sempurna 2 tahun, kemudian jalan masuk ke 3 tahun. Ini kalau sudah sampai kepada umur 2 tahun sudah bisa kita korbankan, ya. Jadi kita berkorban itu sesuai dengan umurnya, bukan sesuai dengan timbangan kilonya misal, bukan, tapi dengan umurnya. Kemudian ats-tsaniyu minal ibili, adapun yang layak dikorbankan dari unta itu umurnya ma balagha khamsu sanawat tamaman wa dakhala fis sadisah, yaitu yang sudah mencapai umur 5 tahun sempurna, masuk atau jalan 6 tahun. Kalau sudah mencapai umur 5 tahun, maka unta itu bisa kita beli dan kita korbankan. Ya, umur 5 tahun itu udah sangat besar sekali. Kita pernah dulu di Yaman, di kota Dhamar. Dhamar itu termasuk salah satu kota tua di negara Yaman, ya. Dan itu terkenal sebagai Thallajatul Yaman, dikenal dengan kulkasnya negeri Yaman karena memang sangat dingin daerahnya. Itu unta banyak di sana. Kita pernah dulu ngajak kaum muslimin untuk berkorban di Yaman karena pelajar Yaman itu dulu, ya, kita merasa kasihan juga, jarang makan daging. Akhirnya kita ajak manusia berkorban ke negeri Yaman, ya. Itu kan negara konflik juga, jadi banyak orang-orang fakir miskin tuh, kasihan sekali di Yaman. Jadi kita ajak waktu itu, ternyata dari Jakarta donaturnya, dari Kalimantan, nggak tahu dari mana-mana. Ya, terkumpullah uang, kalau nggak salah ingat 20 juta lebih, kita belikan unta umur 5 tahun tuh, besar sekali. Kita mau mau nyembelihnya, kalau dia kan bukan disembelih tapi ditusuk gitu ya, itu nggak berani kita, jadi ahlinya yang melakukannya, besar sekali. Namun sayangnya itu dagingnya karena sudah 5 tahun lebih, 6 tahun, jadi agak keras, ya. Mungkin itu butuh dimasak, dipresto gitu ya. Jadi qadarullah ini, ya, seperti itu. Kita pengalaman pernah kurban unta begitu. Yang sangat sedihnya dulu kita berkurban itu, ya, saat itu kita berkurban itu, saya kan nggak tahu tuh dapat unta, saya suruh istri masak, kemudian saya langsung kasih syekh. Kemudian saya pulang ke rumah, saya makan, waduh, kayak ban. Jadi saya sedih gitu, sedihnya, ya Allah, kenapa nggak saya rasain dulu dagingnya baru saya kasih syekh. Jadi pelajaran juga nih, sebelum kita ngasih orang, coba kita makan dulu apa yang mau kita kasih, ya, baru kita kasih gitu. Tapi syekh, masya Allah, ketika kita tanya, syekh bagaimana dagingnya saya berikan, masya Allah, mumtaz katanya, enak katanya, sempurna katanya. Nggak tahu apa sempurna gimana ini, Allah alam. Mungkin biar para muridnya tidak sedih saja, ya. Ini pelajaran, kita ambil pelajaran akhlak dari para ulama. Kemudian pembahasan yang keempat, al-mabhatsur rabi' amma tujzi'u syah. Kambing itu cukup untuk berapa orang? Kambing dan yang sejenis dengan kambing, domba, biri-biri, itu cukup untuk berapa orang? Maka dikatakan di sini, ai an kam syakhsin tujzi'u syah, maksudnya seekor kambing itu kalau kita berkurban dengannya itu bisa untuk berapa orang? Itu yang mau dibahas. Tujzi'u an rajulin wa ahli baitihi wa in kathuru. 1 ekor kambing dan domba serta biri-biri itu hanya cukup untuk 1 orang beserta keluarganya, seorang suami, istrinya dan anak-anaknya. Jadi kalau bapak dia berkurban, dia niatkan ini untuk saya, untuk istri saya dan untuk keluarga saya, untuk anak saya, maka pahalanya sampai kepada si bapak, sampai kepada istrinya, sampai kepada anak-anaknya. Jadi nggak mesti, ya, kita berkurban itu tahun ini saya, tahun depan istri saya, tahun berikutnya anak saya, nggak mesti begitu. Cukup 1 suami ini dia niatkan ini untuk saya, pahalanya untuk istri saya dan anak-anak saya. Karena, ya, sebagian ikhwah juga, sebagian teman-teman kita ada yang begitu kurbannya, tahun ini saya Ustadz,
tahun depan istri saya, tahun berikutnya anak saya, begitu dia katanya. Namun sebenarnya itu tidak perlu. Wa in katsuru, cukup bagi seseorang dan keluarganya, walaupun keluarganya sangat banyak. Falauli rajulin arba'a zaujat. Nah, ini contoh dari Syekh ya, bukan saya ngada-ngada ya. Kata Syekh, seandainya seseorang punya 4 istri, mohon maaf ini contoh dari Syekh ya. Seandainya seseorang memiliki 4 istri, wa kullu zaujatin indaha khamsa asyrata walad, dan setiap satu istri punya 15 anak. Ini berandai-andai kita, kan mungkin aja terjadi seandainya. Dalam ilmu fikih itu sesuatu yang tidak mungkin bisa aja mungkin. Seandainya itu terjadi, itu dibahas sama para ulama. Ini maksudnya ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya cukup loh satu kambing itu, kepala keluarga, dia niatkan pahalanya untuk dia dan istri-istri dan anaknya, itu semua cukup. Berapa banyak pun anaknya, berapa banyak pun istrinya. Seandainya dia punya 4 istri misalkannya, kemudian setiap istri itu punya 15 anak, ini udah bisa buat kampung sendiri kalau kayak gini ya. Udah bisa buat kampung sendiri kalau begini. Naam, itu cukup untuk mereka satu kambing. Jadi satu kambing untuk semua itu 60 orang apa 70 orang tuh, 60-an ya. Sudah cukup, itu bisa sah. Pahalanya sampai kepada 60 orang tuh misalkannya. Tapi kalau udah 4 istri harusnya janganlah pula 1 ekor kambing, ya kan? Itu kan tandanya udah berkecukupan, udah kaya berarti. 1 ekor sapi kek, 1 ekor unta kek, ya kan? Masa pelit kali 1 ekor kambing. Tapi seandainya ini ingin memberikan pemahaman bahwasanya 1 ekor kambing itu cukup satu kepala keluarga untuk pahalanya dia niatkan ya kepada anak dan istrinya semuanya, walaupun berapa banyak pun mereka. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, la yajuzu ishtiraku itsnain fi syah, tidak boleh berserikat patungan 2 orang dalam satu kambing, nggak boleh ya. Ini sudah ma'ruf, namun barangkali ada yang tak tahu, kita jelaskan ya, karena di sebagian atau di daerah pedalaman mungkin yang baru mengenal Islam, yang ini bagi mereka asing, nggak tahu, mereka bisa saja mereka terjatuh kepada kesalahan ini. Dijelaskan sama para ulama, tidak boleh dalam 1 ekor kambing berserikat patungan. Misal harga kambing 3 juta, udah kita 1,5, atau saya 1 juta, kamu 2 juta ya, niatnya untuk kita 2. Itu nggak boleh. Ai rajulun wa ahlu baitihi yashtariku ma'a rajulin akhar wa ahlu baitihi, maksudnya seorang kepala keluarga dia niatkan itu untuk dia dan keluarganya, kemudian 1 kepala keluarga dia niatkan itu untuk dia dan istri dan anak-anaknya, jadi ada 2 kepala keluarga. Itu nggak boleh, itu tidak dibolehkan. Naam. Kemudian al-baqaratu tujzi'u an sab'ah, adapun seekor sapi maka boleh patung-patungan berserikat pada 1 ekor sapi 7 orang boleh ya. Dia niatkan ada 7 kepala keluarga, yang mana masing-masing mereka meniatkan pahalanya ini dariku dan untuk anak dan istriku, keluargaku. Yang kedua begitu juga, ketiga, keempat sampai ke-7, maka ini sah dan dibolehkan. Kenapa? Karena ada dalilnya. Kan kita beragama pakai dalil, bukan pakai perasaan dan kayak-kayaknya, pakai dalil. Apa dalilnya? Fa'an Jabir bin Abdullah, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, qala ishtarakna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil haji wal umrati kullu sab'atin fi badanah. Artinya kami berserikat patung-patungan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat melaksanakan ibadah haji dan umroh di dalam 1 ekor sapi dan unta. Kami patung-patungan sebanyak 7 orang, itu boleh berserikat. Badanah ini istilah untuk sapi dan untuk unta. Badanah yang berbadan gitu loh, sesuatu yang besar. Apa yang sesuatu yang besar yang berbadan? Yaitu sapi dan unta. Nah,
Dan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah juga, annahu qol, bahwasanya beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-badanata an sab'ah. Kami menyembelih, kalau dalam bahasa Arab naharo itu menyembelih dengan tusukan. Itu apa istilah bahasanya itu? Nahar itu dia pakai apa namanya, pisau yang apa itu ditusukkan ke bagian pangkal lehernya ini, ya, ditusukkan dari bawah, itu nahar. Tapi kalau udhiyah selain daripada unta itu sapi, kambing, domba, itu bahasa Arabnya dzabaha. Dzabaha itu menyembelih. Tapi kalau nahar itu ditusuk, ya, itu perbedaannya. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyatil badanah an sab'ah. Kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah satu badanah itu untuk 7 orang. Badanah yang dimaksud di sini berarti adalah unta. Kenapa? Karena awal katanya nahar. Kita pahami di situ. Wal baqarata an sab'ah. Sedangkan seekor sapi kami patung-patungan itu untuk 7 orang. Kambing yang untuk 1 orang. Jadi sapi 7, unta 7, adapun kambing itu cukup 1 kepala keluarga. Pembahasan yang kelima, waktul udhiyah, waktu sahnya berkurban. Waktu dianggap sahnya berkurban. Kapan waktu sahnya berkurban? Kata beliau, ba'dun nasi yadhbahu lailatal 'id yauma 'arafah bil lail wa hadha khata'. Sebagian orang ada yang menyembelih malam Idul Fitri pada hari Arafah, di malam hari. Ada sebagian yang begini, ya. Ada sebagian yang begini, wa hadza khata', dan ini merupakan kesalahan. Wa ba'dun nasi yadhbahu subha qabla an yadhhaba li salatil 'id. Sebagian orang, dan ini kejadian juga, ada yang dia menyembelih hewan kurbannya di waktu subuh sebelum melaksanakan salat Idul Adha, afwan ya. Tadi salah ucap. Idul Adha. Sebelum melaksanakan Idul Adha, dia potong waktu pagi. Semangat kali dia, ya, udah nggak sabar makan hewan kurban. Potongnya sebelum berangkat salat Idul Adha. Ini salah. Wa hadza khata'un aidan, ini juga salah. Fala tujzi 'anil udhiyati, ini tidak sah kurbannya. Fa inna ma hiya lahmun aw sadaqah, berarti dagingnya jadi daging apa? Itu daging biasalah, ya, atau itu daging sedekah jadinya, bukan lagi daging kurban yang bisa dibagi-bagikan begitu. Jadi kalau dikatakan daging kurban nggak pas, tapi daging biasa yang sekedar disedekahkan, dibagi-bagikan. Wa innamal waqtul haqiqi yubda min ba'di salatil 'id. Akan tetapi waktu yang sebenarnya itu adalah ketika sudah selesai sholat Id. Kalau sudah selesai, maka potonglah, sembelihlah, ya. Setelah selesai, potong dan sembelihlah. Naam. Kita kan sholat dulu baru khutbah, begitu kan? Sholat dulu kita baru khutbah. Setelah sholat, misalkannya kita pulang, kita sampaikan ke istri, Dek, tolong potong ya hewan kurbannya. Kemudian kita balik lagi ke masjid, dengar khutbah. Boleh nggak? Boleh. Yang penting selesai sholatnya dulu. Itu dia kata para ulama. Bahkan sebagian para sahabat begitu, ya. Sebagian dari mereka itu disuruhnya istrinya yang motong, ya kan? Kalau sapi ngeri-ngeri sedap juga kita. Tapi kalau kambing masih bisa lah, ya kan? Istri para sahabat tuh kuat-kuat juga mereka tuh, ya. Nah, disuruhnya istrinya siap sholat, nggak tahan dia pulang, disuruhnya istrinya atau anak perempuannya disuruh potong, ya, bapak mau pergi lagi, dia dengar khutbah. Setelah selesai khutbah dia pulang ke rumah udah siap dihidangkan, ya. Maka ini dibolehkan.
Baik. Masih ada waktu? Sampai jam berapa? Lanjut. Ya. Baik. Dan di sini kata beliau, wanantabih, kita sedikit memberikan tanbih. Di sini ada sedikit tanbih, suatu hal yang penting. Annahu yajuzu syar'an lil mar'ati an tadbahal udhiyah. Boleh bagi seorang wanita untuk menyembelih hewan kurban, kata beliau. Wa yajuzu lil mar'atil haid an tadbaha wa rajulul junubi an yadbaha. Boleh juga bagi seorang wanita yang haid, seandainya, ya, boleh juga bagi seorang laki-laki yang junub untuk menyembelih dalam keadaan junub, menyembelih dalam keadaan haid. Ini tentang keabsahannya, kita bukan menganjurkan, tapi ini tentang cerita keabsahan kurbannya. Boleh. Tapi masa sih kita mau berkurban, menyembelih hewan kurban dalam kondisi kita sedang haid, dalam kondisi kita sedang junub? Itu mungkin, sangat mungkin terjadi di beberapa daerah yang kekeringan, di beberapa daerah yang mungkin tidak ada air, atau memang dia buru-buru. Pokoknya kan kondisi-kondisi darurat tuh mungkin terjadi yang seperti ini, ya. Yang di Indonesia aja mungkin yang kayaknya hal yang seperti ini tuh asing, nggak mungkin lah. Mandi kan tinggal mandi 5 menit selesai, 3 menit selesai, ya. Tapi seandainya kalau dia mau memotong dalam keadaan haid, kan haidnya itu tidak menjadikan hewan yang dia sembelih itu jadi najis, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah ketika Rasulullah minta diambilkan mushaf Al-Quran. Aisyah lagi haid, apa kata Rasulullah? Aisyah merasa gimana gitu, kata Rasulullah, innama haidatuki laysat biyadiki. Haidmu itu kan bukan di tangan. Bukan berarti ketika kamu haid, kamu dalam kondisi tidak suci, berarti nanti mushafnya jadi nggak suci juga, menular gitu. Enggak begitu. Nggak ada masalah mau berkurban dalam kondisi haid, mau menyembelihnya dalam keadaan junub, nggak ada masalah. Lianna ba'dhan nasi yadhunnu anna hadza la yajuzu, kata beliau, karena sebagian orang ada yang berpendapat bahwasanya perbuatan ini tidak boleh. Faqad kanatin nisa'u ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah yadhbahna syata wa yuthinaha wa ya'ti zawjuha fayajidu ta'ama wa qad u'idda. Kata Syekh di sini, karena kenapa Syekh mengatakan itu boleh? Karena dahulu para wanita yang hidup di masa Nabi dan para wanita yang hidup di masa para sahabat, berarti masa para sahabat itu, ya, ketika Nabi sudah wafat, berarti itu yang menyaksikan para tabi'in. Di masa-masa mereka itu para wanitanya itu udah biasa menyembelih hewan kurban, kemudian memasaknya. Ketika suaminya pulang sholat, makanan udah siap, yang kayak tadi itu, rumahnya nggak terlalu jauh dari masjid, lari dia cepat-cepat, dia kabarkan selesai sholat, dia kabarkan tolong dipotongin ya, dipotong sembelihnya. Kemudian pas dia pulang sudah selesai. Itu yang melakukan siapa? Wanita. Boleh. Tapi kalau kita merasa takut dan merasa tidak yakin bisa menyembelihnya, kita khawatir istri kita nanti malah menyiksa hewan kurban tersebut, janganlah, ya. Itu tidak dianjurkan. Tapi kalau kita lihat istri kita tuh kayaknya ini tangguh, ini kayaknya kuat, ini kayaknya bisa, ini yakin, kita nengok bentuknya gitu kan, yakin ini kuat nih, bisa nih, bismillah, ya, maka ini dibolehkan dan itu sah. Ini kita cerita tentang keabsahan, ya, tentang keabsahannya. Kemudian pembahasan yang keenam, kaifiyatul dzabhi, tata cara di dalam menyembelih. Bagaimana tata cara menyembelihnya agar kita tidak salah? Ini perlu juga diketahui. Sabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahha bi kabshaini amlahaini dzabahahuma biyadihi samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sihafihima atau ala sahafihima. Kata Syekh di sini, telah tetap riwayat yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyembelih atau berkurban dengan 2 kibash. Kabshain itu artinya domba. Jadi Rasul itu biasanya kalau berkurban pakai domba biasanya. Kabsh. Bi kabshain amlahain. 2 domba yang amlahain. Amlah itu artinya yang cantik. Dombanya tuh bagus. Sebagian ulama mengatakan amlah itu maksudnya yang dominan warna putihnya, ada warna hitam di beberapa tempat. Itu yang sering Rasulullah berkorban dengan itu. Apa itu? Amlah itu maksudnya yang ada hitamnya di bagian mata sama ada hitam di bagian kakinya. Sisanya putih. Itu yang biasa Nabi SAW berkorban dengannya. Zabahahuma, beliau sembelih kedua kibash tersebut, domba tersebut dengan tangannya sendiri. Berarti ini disunnahkan seseorang yang berkurban dia potong sendiri hewan kurbannya, dia sendiri yang motong. Ini sunnahnya. Tapi kalau misalkannya dia takut atau dia lagi merasa tidak sehat atau dia merasa kayaknya nggak berani nih, nggak bisa, takut menyiksa, maka tinggalkan keraguan-raguan, cari yang pasti. Lihat siapa ikhwah, siapa teman-teman kita yang kuat, yang udah biasa, yang kita yakin dengan dengan dia, silahkan kita suruh dia. Jangan paksakan diri kita untuk menyembelihnya. Tapi Nabi SAW disembelih dengan tangannya sendiri. Sama beliau membaca bismillah. Wa kabbara, beliau bertakbir bismillahi Allahu akbar. Tapi seandainya nggak pakai Allahu akbar juga nggak apa-apa, cukup bismillah ya, cukup. Wa wada'a rijlahu ala sahafihima, kemudian Nabi biasanya meletakkan kakinya di atas leher atau lambung daripada hewan kurban itu, dipijak. Bukan dalam rangka menghinakan hewan itu, tapi dengan niatan agar dia tidak lasak. Kalau dia lasak nanti dia tersakiti, iya kan? Akhirnya dipijak agar tertahan, baru bismillah Allahu akbar ya. Ini dari saya, dari saya dan keluarga saya. Ini untuk saya dan keluarga saya. Bismillah Allahu akbar. Begitu. Tapi kalau kita perwakilan, sebutkan nama orang yang berkurban itu, jangan pula nama kita yang dipakai di situ ya. Bismillah Allahu akbar, ini untuk fulan ya, kita sebutlah siapa yang berkurban itu tadi. Naam. Al-amlah ma fihi bayad wa sawad wal bayadu aktsar. Al-amlah itu artinya adalah yang dominan warna putih tapi ada hitamnya dikit. As-safha artinya adalah janibul unuq, itu bagian pinggir dari leher. Berarti bagian pangkal lehernya itu dipijak, ditahan untuk biar dia nggak lasak, jadi nggak salah potong ya. Aj'al kharufa ala jambihi al-aysar wa yakunu al-aymanu lil a'la wa wada'a rijlahu sallallahu alaihi wasallam ala al-jambil akhari wa yadhbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menidurkan dombanya, kemudian ditidurkan di atas lambung sebelah kirinya. Berarti dijatuhkan, dia ditidurkan, disandarkan di atas lambung sebelah kirinya, kemudian bagian kanan dari kambing tadi atau dari hewan kurban tadi menghadap ke atas, kemudian dipijak ya bagian batang lehernya tadi itu, bagian lehernya, kemudian disembelih. Itulah tata cara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang ketujuh, ini banyak ini pembahasannya, sampai kalau mau kita baca semua nih bisa sampai jam 12 malam ini kayaknya. Iya, ya kita baca dikit lah. Ini masih ke 7. Al-mabhatsus sabi', pembahasan yang ketujuh, madza yaqulu athna adz-dzabh, apa yang diucapkan ketika menyembelih. Sebenarnya tadi udah disinggung sedikit ya. Kata Syekh di sini, yaqulu bismillahi Allahu akbar. Dia ucapkan ketika menyembelih itu bismillah dengan menyebut nama Allah,
Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma hadza an fulan wa ahli baitihi, Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, ini kurban si fulan, dari si fulan dan untuk keluarganya, untuk dia dan keluarganya. Ya Allah, terimalah ibadah ini. Ya Allah, terimalah ibadah ini. Begitu. Tapi kalau kita hanya mengatakan bismillah sebenarnya itu cukup. Nah, tapi kalau mau lebih sempurna, maka kita sampaikan, kita ucapkan secara lengkap bismillah Allahu Akbar, ini dari fulan dan keluarga si fulan. Ya Allah, terimalah ibadah ini. Yang terakhir, mudah-mudahan ini yang terakhir, al-mabhatsu tsamin, pembahasan yang ke-8, madza yustahabbu fi dzabhi, apa yang disunnahkan di dalam menyembelih. Apa saja yang disunnahkan di dalam menyembelih? Yang pertama, antashhadha sikkina jayidan, pisaunya itu harus benar-benar ditajamkan. Ya, kalau bisa beli pisau khusus untuk menyembelih. Jangan pisau-pisau yang sudah berkarat di rumah tuh diasah lagi dipakai. Kalau bisa jangan gitu. Ya, pisau khusus menyembelih itu ada kita buat. Ya, jangan pisau yang udah sompel itu pula kita pakai, jangan, nggak boleh. Ya, sunnahnya itu adalah kita menyembelih dengan pisau yang sangat tajam. Ini yang pertama. Nggak apa-apa keluar uang lebih banyak, tapi pakai niatnya ingin sesuai dengan sunnah Nabi, itu ada nilainya. Ya, nilai mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, disunnahkan juga anturihadz dzabihah, kita menenangkan atau menyenangkan hewan kurban kita. Bagaimana kita tenangkan? Jangan kita tunjukkan pisau itu ke depan matanya gini, jangan. Kadang ada yang iseng-iseng begitu, ya, bawaannya dia suka bercanda sama teman-temannya, rupanya terbawa di dalam ibadah kurban tuh bercanda juga dia. Kambing pun dia canda-candai, dia gini-gini kan golok gitu, ya nggak boleh. Iya, jadi sunnahnya apa? Dibuat kambing itu tenang. Kalau dia nampak-nampakkan, dia kasih lihat pisau itu yang tajam itu, mengkilap itu di depan matanya begini, itu bagaimana mungkin kambing atau hewan kurban itu bisa tenang? Kalau dia stres, hewan kurban itu stres, nanti dagingnya nggak enak, cepat busuk. Dagingnya nggak enak, cepat busuk. Ya, maka jangan begitu, nanti hasilnya nggak bagus. Bagaimana kita kasih kepada Allah sesuatu yang tidak bagus, sedangkan Allah itu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka jangan karena kebodohan kita dan jangan karena keusilan kita, akhirnya kita buat hewan kurban kita itu tidak merasakan ketenangan. Apalagi bentuk-bentuk membuat mereka hewan kurban itu tidak tenang. Kita kasih lihat teman-temannya yang sudah dipotong, kalau bisa ditutup, ya, pakai daun pisang, pakai terpal, pakai apa, sebagaimana yang kita lakukan selama ini, itu sudah sesuai dengan sunnah. Ya, yang selama ini kita lakukan, saya perhatikan itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kasih lihat dia darah-darah itu, begitu seharusnya. Ya, kemudian kita tenangkan dia, kita buat dia nyaman. Kemudian kalau bisa motongnya itu sekali langsung, serp, gitu. Jangan sampai lama kali gini, 10 kali, 20 kali gini. Itu nggak boleh. Ya, kalau bisa sekali. Kalau memang kita punya pisau yang sangat tajam itu, ya, ini sunnahnya begitu. Kita potong sekali. Tapi biasanya kalau sapi yang gede itu susah memang itu kalau sekali. Kalau kambing bisa sekali, putus langsung 3, tenggorokannya, kerongkongannya dan wajdainnya, dan 2 urat nadinya itu ya di leher itu bisa langsung putus. Tapi kalau sapi itu kayaknya, ya, kecuali orang-orang yang memang memiliki tenaga yang luar biasa tuh bisa sekali mungkin. Kemudian senjatanya memang benar-benar tajam bisa. Ya, tapi kalau kambing bisa, kalau sapi itu berat. Tapi ada kok orang-orang yang kuat begitu tuh ada.
Ya, contohnya ya kayak para sahabat Nabi SAW itu Ali bin Abi Thalib tuh kalau menebas tuh saking kuatnya tenaganya tuh, kalau dalam perang dia menebas tuh bisa terbelah orang dari atas sampai bawah. Gimana berarti kuatnya Ali bin Abi Thalib? Ya, itu kekuatan fisik tuh. Ada kok orang-orang yang begitu tuh ada. Ya, tenaganya bisa sekuat itu bisa. Kalau memang dia ada, kenapa nggak dia aja yang motong? Bisa. Ya, itu baik juga begitu. Niatnya agar kita bisa membuat hewan kurban kita itu tidak merasa tersiksa. Sebagaimana hadisnya Syaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, "Thintani hafidhuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada dua hal yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang aku jaga itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kepada hewan-hewan pun juga Allah wajibkan kita berbuat baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, cobalah berbuat baik di dalam membunuh, jangan disiksa membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha atau fa ahsinud dzabha. Apabila kalian menyembelih, maka perbaiklah dalam menyembelih, berbuat baik dalam menyembelih, yaitu tadilah ditenangkan, ditajamkan. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihata. Ternyata di kelanjutan hadisnya Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana bentuk berbuat baik itu. Apa itu? Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan kurbannya. Inilah hal-hal yang disunnahkan. Adapun masalah tentang pembagiannya, ini berselisih para ulama. Adapun masalah tentang pembagiannya, di sini tidak ada nas atau dalil sharih tentang pembagiannya, hanya ijtihad dari para ulama. Di antaranya Ibnu Abbas. Beliau berijtihad, sahabat Nabi ini berijtihad sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Musa Al-Asfahani, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan pembagiannya itu sepertiga itu untuk kita yang berkurban, untuk keluarga kita, sepertiga itu. Sepertiganya lagi itu untuk tetangga-tetangga yang fakir. Sepertiganya lagi itu kita berikan hadiah kepada siapapun yang kita inginkan. Ya, jadi urutannya kita dan keluarga yang terdekat, baru tetangga kita. Itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apalagi tetangga yang fakir, tetangga yang sulit, itu dulu diperhatikan. Ya, kemudian setelah itu sepertiganya lagi bebas. Kita mau ngasih teman kita yang kaya, mau ngasih orang kafir pun boleh juga, sebagaimana yang itu dilakukan oleh sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala, dan itu dilakukan oleh Nabi juga itu. Ya, dilakukan oleh Nabi SAW dalam rangka untuk melunakkan hati mereka, agar mereka tahu ini loh agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Ya, jadi kalau kita berkurban, kita buat sepertiga boleh. Kalau kita katakan untuk saya separuhnya, nggak apa-apa juga, sisanya separuhnya lagi disedekahkan, boleh. Ya, kemudian udahlah, saya cuma sedikit aja, saya nggak suka misalkannya kambing, nggak suka ini, ya nggak apa-apa juga, ya itu bebas. Nah, tapi hendaknya untuk keluarga itu adalah dibuat, karena kan nggak mungkin juga semua keluarga kita nggak suka kambing, nggak suka sapi, itu nggak mungkin. Ya, taib. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dalam pelajaran kita, pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Naktafi bihadzal qadri ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.